Baik, selanjutnya adalah yang nomor 6. Ya, yang nomor 6 di sini cara pengerjaannya sama seperti yang nomor 5 atau dengan sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita buat kurung 2. Kemudian di sini ada 3x, kemudian 3x. Kemudian kita buat oret-oretan. Di sini kita lihat yang koefisien dari x kuadratnya itu adalah 3. Kemudian koefisiennya adalah negatif 8. Berarti kita kalikan dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 24. Kemudian kita cari faktor dari negatif 24. Kalau kita daftar, yang pertama 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, kemudian 4 dikalikan dengan 6. Kemudian kira-kira kalau yang ditambah ya nanti hasilnya adalah 2, itu yang mana gitu ya. Nah, maka dari itu kita cari sekiranya yang nanti hasilnya adalah 2. Nah, di sini Pak Dio langsung beri saja, yaitu yang kita pakai adalah 4 sama 6. Namun nanti di salah satunya 4 sama 6 itu harus negatif. Kemudian kalau dijumlah nanti hasilnya harus positif 2. Nah, maka dari itu yang Pak Dio kasih negatif itu adalah yang 4. Sehingga negatif 4 dikalikan dengan 6 itu hasilnya adalah negatif 24. Kalau negatif 4 ditambah dengan 6 itu hasilnya adalah plus 2. Maka yang kita pakai adalah negatif 4 dan plus 6. Sehingga kita tulis di sini itu negatif 4 ya. Kemudian di sini plus 6. Kemudian jangan lupa karena di situ koefisiennya 3, maka kita bagi dengan 3. Nah, kemudian kita cek yang depan ini apakah bisa dikeluarkan atau difaktorkan. Ternyata tidak bisa, sehingga tetap kita tulis menjadi 3x dikurang 4. Kemudian yang belakang ini itu bisa dikeluarkan, yaitu sama-sama bisa dibagi 3. Artinya kalau 3 dibagi dengan 3x dibagi dengan 3, maka hasilnya tinggal x. Kemudian plus 6 dibagi menjadi 3, tinggal 2. Jadi kalau kita kembalikan 3 kali x, 3x, 3 kali 2, 6. Kemudian kasih jangan lupa di per 3. Nah, kemudian 3-nya bisa kita bagi atau kita coret, sehingga hasil akhir dari pemfaktorannya itu adalah menjadi 3x dikurang 4. Satunya itu adalah x ditambah dengan 2. Kemudian kalau seandainya di soal juga kita disuruh mencari nilai x-nya, maka kita kita buat sama dengan 0, yaitu 3x sama dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan 4-nya pindah jadi positif, maka x sama dengan 3 pindah menjadi pembagi, hasilnya adalah 4 per 3. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu x ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Jadi positif 2 pindah jadi negatif. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di nomor 7. Yang pertama kita lakukan, buka kurung 2. Di sini 4x, kita tulis 4x. Kemudian 4x juga. Baru kita cari yang pertama itu 4. Kemudian yang paling belakang adalah negatif 7. Maka kita kalikan dengan negatif 7. Hasilnya adalah min 28. Kemudian kita cari faktor dari min 28. 1 kali 28, 2 kali 14, 3 nggak bisa, 4 sama 7. Kemudian cukup ya, cuma 3 kemungkinannya.
Nah, kemudian yang kira-kira nanti jadinya adalah min 3 gitu ya. Kira-kira yang jadi min 3. Maka Pak Dio langsung ambil, yaitu yang 4 sama 7. Kira-kira kalau nanti hasilnya negatif, berarti yang paling besar itu bermuatan negatif. Jadi 4 dikali, nah 7-nya itu Pak Dio buat min, karena yang paling besar. Hasilnya di sini min 28 cocok dengan apa namanya, akan difaktorkan. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 7, maka hasilnya adalah negatif 3 ya. Sehingga kita bisa menulis di sini yaitu ditambah dengan 4, yang satunya adalah dikurangi dengan 7. Nah, jangan lupa dia harus dibagi dengan 4 menyesuaikan koefisien dari X kuadrat. Sehingga yang pertama 4X ditambah 4 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4-nya dikeluarkan, tinggal X ditambah 1. Kemudian 4X dikurang 7-nya tetap. Jangan lupa dibagi dengan 4 ya. Sehingga 4 bisa kita coret atau kita bagi. Maka hasil akhir faktornya adalah X ditambah 1. Kemudian 4X dikurangi 7. Kemudian kalau soalnya meminta mencari nilai X, berarti yang pertama adalah X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, 4X dikurang 7 sama dengan 0, 4X sama dengan 7 pindah menjadi positif ya. Kemudian X-nya 7, 4 pindah menjadi pembagi, sehingga hasilnya adalah 7/4. Kemudian untuk yang soal nomor 8 ya, seperti tadi, buka kurung 2, kasih 4X, 4X, kemudian di situ 4 sama 3 ya, hasilnya adalah 12. Maka 12 ini kita cari faktornya, 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian kalau dijumlahkan nanti hasilnya harus negatif 8. Nah, ini sudah kelihatan yang sekiranya nanti jadi 8 itu yang 2 sama 6. Nah, namun biar jadi negatif 8 dan hasilnya adalah kalau dikalikan positif 12, maka itu kita kasih ini 2 min 2X dikali min 6, min kali min plus, sehingga hasilnya adalah 12. Kalau dijumlah negatif 2 ditambah dengan negatif 6, nah hasilnya di sini adalah negatif 8. Oke, sudah sesuai. Berarti negatif semua, berarti kurang 2, di sini kurang 6. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 4. Nah, 4X dikurangi 2, ini sama-sama bisa dibagi 2 atau bisa dikeluarkan 2, sehingga menjadi 2X dikurang 1. Kemudian yang 4X sama dikurang 6, ini sama-sama juga bisa dikeluarkan 2, sehingga menjadi 2X dikurangi 3 ya. Jadi kalau kita kembalikan, yang pertama 2 dikali 2X menjadi 4X, 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang kedua, 2 dikali 2X, 4X, 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Sudah sesuai. Kemudian kita bagi dengan 4. Nah, 4 di sini itu boleh kita rubah ya. Kita rubah menjadi 2 dikalikan dengan 2. Nah, tujuannya adalah agar bisa diselesaikan lebih cepat ya. Jadi 2 ini dicoret dengan yang ini, yang belakang dengan yang belakang. Jadi sudah habis, maka hasil akhir dari pemfaktorannya yaitu 2X dikurang 1, kemudian 2X dikurang 3.
Kemudian kalau disuruh mencari nilai X, untuk yang pertama yaitu 2X dikurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan plus 1. X sama dengan setengah atau 1/2. Kemudian yang kedua yaitu 2X dikurang 3 sama dengan 0. 2X sama dengan plus 3. X 2 pindah jadi pembagi, hasilnya adalah 3/2. Kemudian kita lanjut ke contoh yang 9. Nah, perbedaan dengan yang atas ini yang nomor 9 itu ada negatifnya untuk koefisien dari X kuadrat ya. Di sini ada negatifnya. Sehingga langkah yang pertama beda dengan yang lain ya. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nanti untuk langkah selanjutnya sama. Jadi yang pertama yaitu kita kalikan dulu ya. Ini kita kalikan dengan negatif ya, dikali dengan negatif. Coba ditulis dengan tulisan saja. Dikali dengan negatif ya. Nah, dikali dengan negatif ini hanya berlaku untuk dioret-oretan ya, berlaku untuk dioret-oretan. Nanti untuk yang aslinya kita tetapkan ya. Jadi dikalikan negatif itu untuk dioret-oretan, sehingga kalau dikali dengan negatif maka hasilnya X kuadrat ya, negatif X kuadrat dikali negatif hasilnya plus X kuadrat. Kemudian kalau negatif 10 dikalikan negatif maka plus 10X. Negatif 21 menjadi positif 21. Nah, kemudian setelah ini baru caranya sama ya, caranya sama, yaitu dengan membuat kurung 2. Karena koefisiennya 1 maka tinggal tulis X aja. Kemudian 21. Nah, ini kita nyari di sini. 21 itu perkalian siapa aja, dan nanti hasilnya adalah 10 gitu ya. 1 21, 2 nggak bisa, 3 dikali 7 ya. 3 sama 7 cukup, cuma 2 ini kemungkinan. Nah, kemudian kalau dijumlah hasilnya 10 ya, yang ini 3 sama 7. Jadi kalau kita cek 3 dikali 7 sama dengan 21, 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Maka kita tulis di sini ditambah 3, kemudian di sini ditambah 7. Oke, cukup sampai di sini. Nah, namun untuk kita kembalikan ke soal yang awal, negatifnya kita kembalikan, maka salah satu aja yang kita kalikan dengan negatif, yaitu yang depan. Sehingga di sini kita tulis negatif X ditambah 3 dikalikan dengan X ditambah 7. Jadi cukup satu aja yang nanti dikalikan negatif atau dikasih negatif. Sehingga ini negatif kali X hasilnya adalah negatif X, negatif kali plus 3 hasilnya negatif 3. Kemudian yang belakang tetap X plus 7. Jadi ini pemfaktorannya. Nah, ini kita uji coba apakah benar nanti hasilnya seperti yang di soal ya. Nah, ini X, negatif X dikali X, negatif X dikali 7. Kemudian yang satunya nanti adalah negatif 3 dikalikan dengan X, kemudian negatif 3 dikalikan dengan 7. Kita cek hasilnya apakah benar seperti soal. Negatif X dikali X menjadi negatif X kuadrat, kemudian negatif X dikalikan 7 jadi negatif 7X. Kemudian negatif 3 kali X menjadi negatif 3X. Negatif 3 dikalikan dengan 7 hasilnya negatif 21.
yang depan tetap negatif X kuadrat. Kemudian negatif 7X dikurangi 3X. Nah, ini hasilnya adalah negatif 10X. Kemudian dikurangi 21. Jadi sudah sama dengan soal. Jadi benar bahwa faktor dari negatif X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 21 itu adalah negatif X dikurangi 3. Kemudian X ditambah 7. Kemudian kalau kita mencari nilai X-nya, untuk yang pertama yaitu negatif X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif X sama dengan 3-nya pindah jadi plus ya, jadi 3. Karena di depan X itu ada negatif, maka kita kalikan dengan negatif semua ya, sehingga menjadi X. Kemudian yang di sini menjadi negatif 3. Ya, tujuan kita adalah X-nya positif gitu ya, sehingga dikalikan negatif X. Kemudian untuk yang kedua, yaitu X ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah negatif 7. Nah, kemudian kita ke soal yang ke-10 ya. Soal yang ke-10 sama-sama tadi Pak Dio ada min-nya di depan X kuadrat, sehingga caranya kayak tadi, yaitu dikali dengan negatif ya. Kita buat di urat-uratan, sehingga kalau dikali dengan negatif, di sini tinggal X kuadrat, kemudian plus 2X. Nah, baru yang 24 ini karena positif, kalau dikali negatif ya negatif. Negatif 24. Baru kita faktorkan. Ini X, kemudian kita cari. Karena koefisien dari X kuadrat 1, jadi kita langsung pakai yang paling belakang, yaitu konstantanya, yaitu min 24. Kita cari faktornya. 1, 2, 4, 2, 12, 3, 8, kemudian yang 4 dikalikan 6. Nah, kira-kira nanti yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan nanti hasilnya adalah 2X atau 2 gitu ya. Kelihatan sudah yang kita pakai nanti adalah 4 dan 6. Namun agar menjadi plus 2X, siapa yang positif? Yang positif ya yang 6-nya. Sehingga kita buat yang negatif itu min 4-nya. Yang kita buat negatif itu 4-nya. Ya, negatif 4 kalau kita kalikan 6 itu sama dengan min 24, sudah cocok. Kemudian kalau negatif 4 dikalikan ditambah ya. Ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 2. Jadi sudah cocok yang diminta hasilnya negatif 24 kalau dikali, kalau dijumlah hasilnya adalah 2. Nah, baru kita tulis di sini dikurangi 4, kemudian di sini ditambah 6. Nah, baru kita kembalikan ya, kita kembalikan ke soal. Depannya kita kasih negatif, X dikurang 4, kemudian dikalikan dengan X ditambah 6. Kita kalikan, min kali X menjadi negatif X. Negatif kali negatif 4 menjadi positif 4. Yang belakang tetap X ditambah 6. Jadi ini nanti hasil pemfaktorannya. Baru kita mencari nilai X-nya kalau disuruh ya. Sehingga di sini untuk yang pertama, negatif X ditambah 4 sama dengan 0, maka negatif X-nya sama dengan min 4. Karena di depan X-nya negatif, maka dikali dengan negatif semua. Negatif kali negatif jadi positif, kemudian yang min 4-nya jadi positif juga, sehingga
X sama dengan 4, positif 4. Kemudian untuk yang kedua, X ditambah dengan 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 6. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 10. Kemudian untuk yang nomor 11, ya sama dengan cara yang tadi, dikali dengan negatif ya. Kemudian kalau dikali dengan negatif menjadi X kuadrat. Nah, plus dikali negatif menjadi negatif 4X plus jadi negatif juga 5. Kemudian kita buat kurung. Karena koefisien dari X kuadrat 1, maka tinggal yang belakang aja, yaitu negatif 5. Nah, negatif 5 ini kalau kita cari faktornya ya cuma 1 dikali 5, selesai. Nah, namun siapa yang negatif dan siapa yang positif? Ya, yang diminta di sini negatif 4 ya, negatif 4. Jadi nanti 5-nya yang kita buat negatif. Sehingga kalau kita cek 1 dikali negatif 5, hasilnya adalah min 5. 1 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 4. Jadi sudah sesuai. Berarti yang dikasih negatif itu yang 5-nya. Berarti yang pertama ditambah 1, kemudian yang keduanya dikurangi 5. Kita kembalikan, namun di depan ada negatif. X ditambah 1, X dikurang 5. Kemudian kita kalikan negatifnya. Di sini hasilnya negatif X, negatif 1. Yang belakang tetap X dikurang 5. Kita mencari nilai X-nya. Negatif X dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif X sama dengan 1 pindah jadi positif. Karena ada negatif, maka kita kalikan dengan negatif ya. Sehingga di sini X, di sini negatif 1. Kemudian untuk yang X kedua, X dikurangi 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah 5. Kemudian soal yang nomor 12. Nah, di sini perbedaannya di koefisien dari X kuadrat itu ada angkanya, sehingga min 2 gitu ya. Maka kita sama caranya. Yang pertama adalah dikali dengan negatif ya. Dikali dengan negatif, hasilnya akan menjadi 2x kuadrat. Negatif kali negatif jadi plus x. Kemudian plus 6 dikali negatif menjadi negatif 6. Nah, di sini karena yang di depan ada koefisien yaitu 2, maka 2 ini kita kalikan dengan konstanta yang belakang, min 16. Oh, min 6 ya. Min 6. Sehingga hasilnya itu di sini min 12. Nah, maka min 12 ini kita cari faktornya, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 dikalikan 4. Hasilnya nanti harus negatif 12, namun kalau dijumlah hasilnya adalah plus 1. Nah, ini kira-kira yang mana? Ya, yang bisa itu adalah 3 dan 4. Nah, 3 sama 4 ini kita uji coba. Siapa kira-kira yang positif, siapa negatif? Karena positif berarti yang paling besar itu adalah yang positif, yaitu 4, sehingga 3-nya yang min. Jadi di sini kalau min 3 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah min 12. Oke, sudah cocok. Kemudian yang satunya adalah ketika min 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 1. Jadi cocok ya, min 3 sama 4. Maka dari itu kita buat kurung 2x, kemudian
dikurangi 3, kemudian yang satunya 2X ditambah 4. Nah, di sini jangan lupa kalau di depan di depan X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat itu koefisiennya itu lebih dari 1 atau 2 ke atas, maka dibagi dengan sesuai besar koefisien, yaitu dibagi dengan 2. Sehingga kita keluarkan kayak yang tadi, yang depan ini nggak bisa dikeluarkan, yaitu tetap menjadi 2X dikurang 3. Nah, baru yang 2X ditambah 4 ini bisa 2 dikeluarkan, maka tinggal X, kemudian ditambah 2 per 2, maka bisa kita coret ya, 2 sama 2 habis, maka jadinya adalah 2X dikurang 3, kemudian X ditambah 2. Nah, baru kita kembalikan ke soal, yaitu kita kasih negatif dulu di depan, 2X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 2. Maka kita kalikan negatif dengan 2X, hasilnya min 2X, negatif kali min 3, hasilnya plus 3. Yang belakang tetap X plus 2. Jadi ini nanti hasil pemfaktorannya. Nah, kemudian kita cari nilai X ya. Yang pertama, min 2X plus 3 sama dengan 0. Min 2X sama dengan ini plus 3 menjadi min 3. X ya sama dengan, di sini karena negatif 2 ya, maka negatif 3 dibagi dengan negatif 2. Sehingga nilai X-nya negatif bagi negatif positif, maka hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian untuk yang kedua, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini nilai X-nya. Jadi agak panjang daripada yang sebelumnya untuk nomor 12. Kemudian Pak Dio kasih contoh lagi yang 13. Di sini koefisiennya itu adalah negatif 3. Nah, caranya sama aja nanti ya. Yang pertama yaitu kita dikali dengan negatif. Kemudian hasil perkaliannya adalah negatif 3 menjadi 3X kuadrat. Kemudian karena disitu ditambah sehingga jadi negatif 14X, positif jadi negatif 5 ya. Nah, kemudian kita lihat yang depan 3, yang belakang adalah negatif 5. Kita kalikan 3 dikali dengan negatif 5. Hasilnya adalah min 15. Nah, tujuannya nanti hasilnya plus negatif 14. Kira-kira negatif 15 ini siapa aja faktornya? 1, 15, 3, sama 5. Oke ya, cuma 2 ini. Nah, kira-kira kalau dijumlah atau nanti dikurangkan hasilnya adalah negatif 14. Nah, di sini yang kita tetapkan hasilnya ini ya, yang 1 sama 15. Namun kira-kira siapa yang positif, siapa yang negatif? Karena hasilnya negatif, berarti negatif yang paling besar itu nilainya adalah negatif. Sehingga yang negatif itu adalah 15. Sehingga kalau kita cek 1 dikali dengan min 15, hasilnya itu adalah min 15. Kalau 1 ditambah dengan negatif 15, hasilnya itu adalah negatif 14. Jadi sudah sesuai. Sehingga faktornya itu adalah 3X
ditambah 1, kemudian satunya 3X dikurangi 15. Jangan lupa dia harus dibagi dengan 3, sehingga kalau depan tetap nggak bisa dikeluarkan. 3X tambah 1, nah baru yang kedua bisa, sama-sama bisa dibagi 3, sehingga tinggal X, di sini tinggal 5. Dibagi dengan 3, sehingga 3-nya bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 3X ditambah 1, kemudian X dikurang 5. Nah, baru kita kembalikan ke soal, dikasih negatif 3X ditambah dengan 1, kemudian dikalikan dengan X dikurang 5. Maka hasilnya adalah negatif 3X, negatif kali 1 hasilnya negatif 1, yang belakang tetap X dikurang 5. Baru kita cari nilai X-nya. Negatif 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif 3X sama dengan negatif 1 pindah jadi positif. Kemudian X di sini, nah 1 dibagi negatif 3. Negatif 3. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga negatif 1/3. Kemudian untuk yang kedua, X dikurang 5 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 5. 5-nya positif. Oke, kemudian untuk contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir yaitu di nomor 14. Sama ya, dikali dengan negatif. Sehingga kalau dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah 9X kuadrat, yang di sini jadi positif 9X, yang di sini jadi positif 2. Kemudian kita kalikan yang depan sama yang belakang, yaitu 9 dikalikan 2, hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini kita cari faktornya. 1 kali 18, 2 dikali 9, kemudian 3 dikali 6. Oke, cukup cuma ini ya. Nah, kemudian yang kira-kira hasilnya 9 yang mana? Ya ini, 3 sama 6. Kita cek, 3 dikali 6 sama dengan 18. Kalau 3 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 9. Maka yang kita pakai yang 3 sama 6 ya, sama-sama positif. Sehingga bisa kita tulis di sini 9X ditambah 3 ditambah 6. Kemudian jangan lupa dibagi 9 ya, dibagi dengan 9. Kemudian yang pertama ini bisa kita keluarkan, yaitu 3 keluar, maka tinggal kalau 3 bagi 9 3X, kemudian yang di sini 1 ya. Kalau kita kembalikan 3 kali 3X 9, 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian yang belakang, nah ini juga bisa kita keluarkan. Keluarkan 3 menjadi 3X, yang belakang tinggal 2. Kemudian 9-nya itu ya, kita kita rubah 9 itu artinya adalah 3 dikalikan 3, sehingga bisa kita coret atau kita sederhanakan 3 yang pertama dan 3 yang kedua sehingga habis. Maka bisa kita tulis menjadi 3X ditambah 1, kemudian 3X ditambah 2. Nah, baru kita kembalikan di sini di soalnya. Kasih negatif dulu, 3X ditambah 1,
kemudian 3x ditambah 2. Kemudian kita kalikan, di sini menjadi negatif 3x dikurangi 1, yang belakang tetap. Baru kita cari nilai x-nya. Yang pertama adalah negatif 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif 3x, satunya pindah jadi positif. Nah, nilai x-nya yaitu 1 dibagi dengan min 3. Maka positif dibagi negatif hasilnya negatif, maka tinggal negatif 1/3 ya. Kemudian untuk yang kedua, 3x ditambah 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2-nya pindah jadi negatif ya, negatif 2. Sehingga nilai x-nya itu ditulis sini aja nggak cukup. 3x sama dengan min 2, sehingga nilai x-nya itu min 2/3, atau boleh ditulis menjadi min 2/3. Jadi itu untuk contoh faktorisasi suku aljabar. Jadi nanti untuk belajar nilai mutlak untuk pertidaksamaan linear mudah, jadi karena kita sudah menguasai yang namanya faktorisasi suku aljabar. Mungkin itu saja dari Pak Dio, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Dio akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.